Ya pemirsa, Anda masih bersama saya Riki Mamesa dalam program acara Mimbar Agama Kristen Kabar Sukacita, di mana kita sudah membahas begitu panjang dan lebar mengenai kitab Yohanes 8 ayat yang kedua sampai dengan 11 tentang bagaimanakah seorang perempuan yang kedapatan bersinah dan kasih Kristus hidup di dalam kehidupannya tanpa harus menghakimi. Nah, kita ketahui tadi kita sudah membahas tentang masa-masa sengsara di mana Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya, dosa kita semua. Nah, dalam memaknai makna salib, derita yang ditanggung Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua di dalam hidup kita saat ini, memaknai masa prapaskah yang kita akan masuki pada saat ini sampai dengan nanti kita masuk pada puncaknya, yaitu pada bulan April tanggal 10, di mana kita akan memperingati kematian Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Nah, harus seperti apa? Dalam gereja itu ada 7 minggu kita diingatkan dalam liturgi ibadah-ibadah minggu itu diingatkan bahwa kita ada dalam minggu-minggu prapaskah atau minggu-minggu sengsara, membawa kita pada penghayatan akan kasih Kristus, kasih Allah yang menyelamatkan kita dan menolong kita untuk memperbaiki, memeriksa diri kita dan memperbaiki diri kita. Kita harus terus menyadari, artinya kita nggak ingat-ingat ya, ketika kita mengakui dosa kita, Allah mengampuni. Ya. Bukan menghabiskan waktu untuk ingat-ingat dosa-dosa saya yang kemarin-kemarin, tetapi kita diajak untuk menghayati kasih yang begitu besar itu. Bahwa kalau dalam pengadilan, hakim yang benar adalah hakim yang menghukum orang yang salah. Ya. Tapi dalam karya keselamatan Allah, di doktrin keselamatan itu, Allah sepertinya menjadi hakim yang tidak benar karena ia membenarkan orang yang salah. Manusia yang berdosa itu harusnya dihukum tetapi dibenarkan oleh Allah dan ia menyelamatkan, bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita, tapi semata hanya karena kasih-Nya. Jadi kayak kita udah harus dihukum mati, tiba-tiba dibebaskan, itu leganya, senangnya, sukacitanya, dan pastinya nggak mau lagi menghadapi yang kayak begitu. Jadi minggu ini mari menyadari kasih Kristus yang begitu besar, mari menyadari bahwa saya orang berdosa, ada kecenderungan dalam diri saya untuk melakukan dosa, ada banyak kemungkinan yang bisa saya hadapi yang membuat saya berdosa, maka saya harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya harus terus belajar kehendak Tuhan dan saya melatih diri saya untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Kadang-kala risikonya itu tidak enak, sangat tidak tetapi enak. dia membawa kita kepada kebaikan. Kasih jalan Tuhan itu awalnya nampaknya seperti sangat berbatu, menyulitkan kita, bisa penolakan terjadi. Bisa jadi ya, kita ditolak, kita ditertawakan, kita tidak mendapatkan apa yang mestinya kita dapatkan. Tetapi ada hal yang lebih baik di ujung sana. Kita tidak berjalan untuk jalan kita sekarang sebenarnya kan. Kita mencapai apa yang di ujung sana. Dia akan membawa kebaikan di sana. Kita melakukan hal itu juga tadi kita belajar untuk menerima orang lain sebagai pribadi, tapi juga sebagai lembaga, sebagai gereja. Kita memberi diri kita, belajar dari Yesus yang karena kasih-Nya mau menerima, mau merangkul, maka kita bersama-sama menerima, merangkul orang lain, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang sungguh mensyukuri kasih Kristus dan menghasilkan syukur itu di dalam kehidupan kita. Ada banyak kejahatan di sekitar kita.
jangan menghabiskan energi untuk menghakimi, menuding semua kejahatan itu, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang mau melakukan kebaikan-kebaikan di tengah lingkungan yang rusak, supaya kita bisa memengaruhi, membawa pengaruh yang baik, dampak yang baik bagi lingkungan di sekitar kita. Nah, membawa pengaruh yang baik bagi lingkungan kita. Nah, saya ingin mengecilkan lingkungan yang ada dalam kehidupan kita, bukan dalam lingkungan kita bekerja, tapi sebuah institusi yang dibentuk pertama oleh Kristus, yaitu keluarga. Nah, bagaimana kita akan bertindak, bagaimana kita akan berbuat sesuatu keluar, itu dimulai dari dalam dulu. Ya, nah, betul. Peran dari keluarga untuk memberikan, untuk memberi dampak kepada orang lain melalui anak-anaknya atau sikap orang tuanya kepada sesama, itu dimulai dari di dalam dulu, dalam keluarga dulu. Nah, bagaimanakah peran-peran kita untuk bisa memberi dampak yang positif di tengah-tengah pada saat kita melangkah keluar dari rumah kita? Iya, orang tua itu pengajar, orang tua itu pembimbing, orang tua itu gembala di rumah ya. Ayah dan ibu sama punya tanggung jawab itu. Maka kalau kasih Kristus dirasakan, dialami oleh orang tua, mereka akan menyatakan kasih Kristus. Anak-anak kita berbeda. Ya, ada anak dengan kecerdasan seperti yang kita mau, ada anak yang kecerdasannya berbeda. Lalu kita harus tetap menerima mereka dengan apa adanya mereka, dengan seluruh keberadaan mereka, karena tadi ya, dari situlah kemudian mereka terbentuk. Kalau ada banyak kejahatan terjadi, justru akarnya dari sana, karena dia tidak merasa puas, dia tidak merasa dikasihi di dalam keluarga. Keluarga Kristen harus menjadi keluarga-keluarga yang menyatakan kasih Kristus di tengah dalam keluarga, sehingga mereka pun menyatakan kasih Kristus itu di luar, di lingkungan di mana mereka berada. Nah, kita dituntut, kita harus menjadi terang. Nah, tapi kalau bagi saya sendiri, jangan kita menjadi terang kita bagi di luar, bagi kota kita, bagi dunia kita, itu sangat kecil. Tapi terang kita di dalam keluarga itu sangat besar. Nah, itu tadi yang dikatakan Ibu Pendeta, peran kita untuk menjadi terang, untuk menjadi seorang yang baik, bersikap yang baik, karena kita mendapatkan sesuatu yang baik pula di dalam keluarga kita. Oke, baik Ibu Pendeta, satu buah closing statement tentang kasih Kristus membawa kita ke dalam pertobatan. Saudara, kasih Kristus itu telah dibuktikan melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Ia mati bagi kita waktu kita masih sangat hina, waktu kita berdosa, bukan ketika kita sudah menjadi orang-orang yang baik. Kasih-Nya begitu besar bagi kita. Karena itu kita yang telah diselamatkan oleh Allah, mari merespon kasih Allah itu, sambut kasih Allah itu, berjalan dalam jalan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, tinggalkan kehidupan kita yang lama, tidak mengikuti keinginan kita tapi mengikuti kehendak Tuhan, dan nyatakanlah kasih itu. Rangkul orang-orang di sekitar kita, nyatakan pada mereka, nyatakan pada dunia bahwa Allah mengasihi tidak hanya saya, tetapi Allah mengasihi kamu, Allah mengasihi isi dunia ini. Allah menyelamatkan tidak hanya saya, tapi Allah menyelamatkan seisi dunia ini. Dengan demikianlah kita menjadi saksi-saksi Kristus, kita menjadi murid-murid Kristus. Selamat menjalani masa-masa Prapaskah, minggu-minggu sengsara. Kiranya kita terus bertumbuh menjadi murid-murid Kristus, menghasilkan buah-buah yang baik di dalam hidup kita. Amin. Baiklah, kita akan menutup program Kabar Sukacita pada hari ini dengan doa. Ya Allah yang Maha Kasih, Allah yang telah menyelamatkan dan mengampuni kami. Kami mengakui ya Tuhan bahwa tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Ada hal yang kami pikirkan, kami rasakan, kami katakan, kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami, mampukanlah kami untuk terus mengingat bahwa kasih-Mu besar bagi kami, dan kami punya kecenderungan untuk melakukan dosa, sehingga kami terus melekat pada Engkau. Kami terus belajar dari firman-Mu, dan Engkau tuntun kami agar kami menyatakan kasih-Mu juga
bagi orang lain di sekitar kami. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami tidak punya kemampuan untuk berjalan seorang diri. Mampukanlah kami dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Berkatilah kami semua. Berkatilah keluarga kami, berkatilah gereja kami, berkatilah lingkungan kerja kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami. Berkati kami semua yang dalam penderitaan, yang dalam pergumulan, karena berbagai kesalahan yang menghantui, karena berbagai konsekuensi yang harus ditanggung akibat dosa kami. Tolong kami untuk menyadari bahwa kasih-Mu besar bagi kami. Kami menyambut kasih-Mu dan kami hidup dalam kasih-Mu. Berkatilah Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sulteng. Tuhan berkati para pemimpin, Tuhan berkati staf, para kru yang memberi diri dalam pekerjaan, biarlah dengan sehat, kuat, hikmat. Tuhan mampukan untuk melakukan pekerjaan, menjadi berkat bagi banyak orang dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Perjalanan kehidupan kami, rencana dan harapan kami bawa kepadamu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, saudara, hendaklah kasih itu dirasakan oleh banyak orang, bukan hanya dirasakan diri kita sendiri, dan hendaklah kita menjadi dampak bagi generasi kita saat ini. Demikianlah Mimbar Agama Kristen pada pagi hari ini. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.